Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun sejahtera untuk saudara-saudariku di seluruh tanah air tercinta, dimanapun Anda berada. Ucapan terima kasih saya sampaikan untuk saudara-saudariku yang sudah mensupport channel saya. Semoga ada hikmah di setiap cerita nyata yang saya persembahkan. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, share, dan komen agar tidak ketinggalan setiap kali saya update materi baru. Dan tentunya supaya saya lebih bersemangat untuk berbagi cerita misteri nyata. Baik, pada malam ini sebelum saya menceritakan, seperti biasanya nama tokoh-tokoh dalam cerita nanti akan saya samarkan. Dan di sini nanti saya akan menjadi Parmo supaya alur yang saya ceritakan bisa mudah dipahami oleh saudara-saudariku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutumbalkan istriku demi kekayaan. Namaku Parmo, berasal dari sebuah desa yang berinisial B yang terletak di sebuah kecamatan Ungaran. Pada suatu hari, karena ada kepentingan tertentu, tepatnya di bulan Juli di tahun 2007, saya pergi ke tempat teman yang rumahnya ada di desa Jelok, Kecamatan Tuntang. Sore itu cuaca yang dingin dan mendung. Tepatnya sehabis sholat maghrib, saya berpamitan kepada Dewi, istri saya, untuk pergi ke Jelok Tuntang guna menemui seseorang yang akan memberi saya sebuah pekerjaan. Saking semangatnya saya saat itu sampai terlupa tidak membawa mantel atau jas hujan. Hingga apa yang saya khawatirkan benar-benar terjadi. Hujan deras memaksa saya untuk mencari tempat berteduh dan berlindung. Setelah 10 menit, namun hujan pun tak juga reda. Akhirnya terpaksa saya tetap melanjutkan perjalanan dengan kondisi kehujanan. Sampailah saya di sebuah perempatan yang kebetulan masih dalam keadaan terbuka. Segera saya berhenti dan masuk ke dalam warung tersebut yang terletak di Desa Wonoyoso. Sambutan ramah dari pemilik warung yang ternyata mereka adalah sepasang suami istri yang sudah berusia kisaran 65 tahunan. Segelas kopi hitam saya cecap pelan-pelan untuk menghangatkan tubuh yang mulai kedinginan. Sambil saya nikmati beberapa potong pisang goreng yang terhidang di warung Mbah Joyo. Begitulah nama yang beliau perkenalkan sesaat ketika kami baru masuk ke dalam warung tadi. "Sampean itu dari mana?
Mau kemana? Kok jam segini dalam kondisi basah kehujanan? Demikianlah beliau bertanya. Dengan spontan, saya katakan bahwa saya berasal dari desa B, dari kecamatan Ungaran, dan akan menuju desa Jelok Tuntang guna menemui seseorang. Aneh yang saya rasakan saat itu, karena raut tegang dan spontan bengong yang saya lihat dari mimik wajah Mbah Joyo. Sampai sesaat setelah keheningan, dengan pelan-pelan dan seperti memastikan, beliau bertanya lagi kepada saya. Jadi, sampan ini berasal dari desa B, yang setelah baratnya desa KRJ itu kan? Enjeh leres mbah, demikian jawaban saya, meyakinkan beliau. Di luar hujan semakin deras dan dingin. Kebetulan di dalam warung itu hanya saya yang berteduh dan dilayani. Dengan berjalan pelan dan duduk mendekati saya, Mbah Joyo seperti menghembuskan nafas yang berat. Sebelum sesaat kemudian kembali menatap saya dan berkata, "Wah, kok kebetulan banget sampean berasal dari desa B, tempatnya si Cahyono, temanku di masa lampau." Demikian ucap Mbah Joyo kepada saya. Kemudian saya pun menjawab, "Loh, Bapak Cahyono yang juragan itu temene jenengan nggih, Mbah?" Setelah diam sesaat, Mbah Joyo menjawab, "Injih, Mas." Demikianlah jawaban berat dari Mbah Joyo. "Ngene yo, Mas. Ana paweling utawa nasihat sing mengko bakal tak weling kanggo sampeyan sakwise aku nyeritake masa laluku karo si Cahyono nalika jaman semono." "Injih Mbah," jawabku sambil menunggu cerita yang akan disampaikan Mbah Joyo. Dengan sambil menghisap rokoknya pelan-pelan, Mbah Joyo mulai bercerita. Flashback. Tahun kejadian tepatnya di era tahun 90-an. Pagi itu Cahyono muda dan Joyo muda dengan wajah yang berbinar-binar dan penuh semangat, mereka berdua menuju kota es dengan menaiki kendaraan umum, yaitu bus. Sesampai di terminal es di kota es, mereka oper bis dengan tujuan ibu kota J. Sesampainya di ibu kota J, mereka pun mencari kendaraan yang bertujuan di pulau kecil atau sebuah kepulauan kecil di dekat kota J. Sesampai di tempat yang dituju, diserahkanlah masing-masing sebuah bungkusan yang ternyata adalah baju dari para istri mereka, diserahkan kepada seorang kuncen yang ternyata tujuan dari Cahyono muda dan Joyo muda waktu itu adalah untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Singkat cerita,
Setelah memenuhi semua arahan dari seorang kuncen, maka selesailah ritual yang mereka lakukan. Namun kali ini tidak ada lagi bias binar di wajah Joyo. Sebaliknya, binar-binar bahagia dan semangat nampak dari raut muka Cahyono. Singkat cerita, pulanglah mereka ke rumah mereka masing-masing dan berpisah karena mereka bertempat tinggal yang berbeda kecamatan, berbeda desa. Hingga akhirnya beberapa tahun kemudian, di suatu pagi, dengan penuh semangat, seorang penjual dipan yang berbahan dasar kayu jati muda dengan didorong memakai gerobak kayu melintas di kawasan sebuah desa. Bulir keringat nampak di wajah dan badan pria tersebut yang nampak mulai kelelahan karena sampai waktu siang, namun dagangan dipan beliau belum terjual satupun. Hingga akhirnya lewatlah beliau di sebuah rumah mewah yang berdampingan dengan sebuah perusahaan megah yang berada di desa B, yang kebetulan tuan rumahnya berada di teras, yang secara spontan memanggil si penjual dipan. Terjadilah percakapan di antara tuan rumah dan bapak penjual dipan. Secara refleks, tuan rumah segera memanggil, "Dipannya, Pak, boleh saya lihat-lihat dulu?" Penjual dipan pun segera menjawab, "Oh, boleh Pak, mari silahkan dilihat-lihat dulu, siapa tahu berkenan membeli." Kemudian tuan rumah itu mempersilahkan bapak penjual dipan untuk duduk di teras sementara dia memilih dipan yang akan dia beli. "Silahkan duduk di sini, Pak, tak milih-milih dulu dipannya." Ada raut aneh yang tersirat di wajah tuan rumah mengamati raut wajah penjual dipan yang terlihat kecapean dan lelah. Sementara sambil memilih-milih dipan, bertanyalah tuan rumah ke penjual dipan, "Berapa, Pak, harga dipannya satu?" "Oh, murah kok, Pak, cuma 45.000, jawab penjual dipan. Tuan rumah langsung berkata, "Baik, Pak, saya mau ambil 2 nggih. Tolong diletakkan di gudang belakang." Penjual pun menjawab dengan tersenyum dan bahagia, "Oh injih, baik Pak." Dengan berseri-seri, penjual dipan bergegas meletakkan 2 dipan sesuai permintaan tuan rumah di bawah di gedung belakang. Sekembalinya dari gudang belakang, kembalilah tuan rumah mendekati bapak penjual dipan dan menanyakan total harga 2 dipan tersebut. "Berapa ya, Pak, total uangnya 2 dipan?" "Oh, semua 90.000, Pak." Tuan rumah langsung menjawab, "Baik, monggo, ini ada 300.000 buat Bapak. Tapi sebelum Bapak pulang, sudilah masuk ke dalam rumah saya untuk makan siang bersama, supaya Bapak nanti nggak perlu jajan di warung lagi."
penjual dipan membatin. Oh, kok apik men to, kok ana wong kaya ngene. Dan dengan spontan dia menjawab kepada tuan rumah, "Oh, banyak sekali Pak ini uangnya." "Waduh, terima kasih banyak. Semoga rezeki Bapak tambah lancar." "Baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak kalau begitu." Mereka berdua masuk ke dalam rumah menuju ruang makan. Dengan wajah canggung dan langkah ragu, penjual dipan melihat-lihat takjub setiap ruangan yang dilewati. Sampailah di meja makan. Maka dipersilahkanlah bapak penjual dipan untuk duduk oleh tuan rumah. Aneka lauk, buah-buahan terhidang di meja makan yang sangat mengundang selera. "Monggo Pak, dipun sekecakaken anggenipun dahar. Silahkan. Mari kita makan bersama-sama." Demikianlah obrolan mereka berdua. Selesai makan siang, sejenak setelah meneguk air putih, dengan sambil mendekati bapak penjual dipan, berkatalah tuan rumah kepada penjual dipan, "Pak, mohon maaf sebelumnya. Apa jenengan ini benar-benar lupa dengan saya, nggih? Saya ini teman seperjuangan jenengan beberapa tahun yang lalu, yang kita pernah berangkat bersama-sama. Waktu itu jenengan ingkang keparing asma Jaya dari Wanayasa to nggih?" Bapak penjual dipan pun sambil menatap wajah tuan rumah dan mengingat-ingat, "Oh, lho, awakmu kan Cahyono to yo? Oh iya, aku eling saiki. Ngene lho, nalika pakaiane bojoku tak serahke neng pakuncene ning pulau kecil kae, njut kok ujug-ujug ratu pesugihan nemoni aku, njut bojoku nangis keloro-loro nelongso banget ning pangkonku. Ya jelas aku ra kuat, aku ra sida, Mas." Tuan rumah Cahyono, "Oh alah, ngono to ceritamu. Lek aku beda. Sakwise ditemoni ratu pesugihan, njut dijaluk bojoku, ya tak wenehke. Prinsipku siji, Mas. Bojo mati ya bojo maneh, ling luwih ayu. Lah nalika aku bali teko omah kae, patrah bojoku wis dadi layatan. Mas, ninggal. Ning yo aku ra apa-apa, wis tak niati kok. Kabeh kuwi wis resikone. Ning kaya sing sampean ngerteni to, saiki kae lho delengen perusahaanku. Sing sanding omah iku perusahaanku. Rumahku ya kaya ngene iki, sampean ngerti keadaane. Durung anak-anakku, keluargaku kabeh makmur, Mas. Sukses." Singkat cerita, kembali ke percakapan antara Mbah Joyo dan Parmo yang masih di warung tadi. "Dadi sugih Cahyono kerna muja le. Lah aku ya kaya sing sampean weruh, aku tetep urip biasa. Ning aku bahagia. Merga aku ora sida dadi abdi setan. Yo sakwise aku pamitan mulih bermam siang merga dipanku ditumbas karo Cahyono wektu iku, seprene aku wis ra tau ketemu maneh. Dadi intine welingku yo le, aja tergoda karo pesugihan apa wae.
merga mesti ana tumbal pengganti teko harta sing wis diwenehke awake dhewe. Tak terasa 1 jam sudah saya ngopi di warung Mbah Joyo. Dan dari situ, dengan menunduk hormat, saya pun mengiyakan apa yang sudah diamanahkan Mbah Joyo, apa yang sudah dipercayakan ceritanya kepada saya oleh Mbah Joyo. Saya pun akhirnya pamit untuk melanjutkan perjalanan saya dengan tujuan Jelok Tuntang. Demikianlah cerita yang saya sampaikan kali ini. Semoga bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Kita jadikan iktibar sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas segala rizki apapun yang diberikan kepada kita. Dan mohon perlindungan Allah atas segala godaan apapun. Semoga kita tetap menjadi manusia yang diberikan ketetapan iman. Demikianlah cerita yang saya sampaikan. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.